Mulai ya? Iya. Ngobrol santai aja udah. Mulainya gimana? Halo guys. Enggak. Gimana? Yuk, balik lagi bersama aku Marvel Fu di Interview ala Marvel Fu. Sangar kan? Yuk, sekarang ini 29 April 2020 kita di Mana ini? Castle nih. di dekat Castle lah ya. Di apa? Namanya apa sih? Rasta itu apa sih bahasa Indonesianya? Lupa. Tempat rest area. Rest area ya. Kita di rest area. Habis dari Heilbronn kita habis ngapain nih? Habis bantu habis pindahan orang. Jadi kita bawa pindahan orang sih apa? Habis pindah rumah. Tapi bukan kita, tapi kita bantuin keluarga gitu ya. Iya, kita bantuin keluarga buat pindahan. Kita bawa transporter. Dan 2 hari ini beneran kerjaannya cuman ini ngurusin rumah lah ya. Angkat barang-barang. Gitu. Tapi si Izul ini namanya Izul. Ya, halo. Ya. Nama lengkapnya siapa? Muhammad Zulfikar Islami. Iya, jadi panggilannya Izul. Biar gampang Izul aja lah. Jadi Izul ini pinter banget tuh, benerin apa gitu, bongkar mesin cuci, bongkar apa lagi ya, macam-macam lah ya, serba bisa lah ya. Iya. Itu dari mana Zul belajarnya? Karena aku udah bantuin banyak banyak pindahan rumah orang. Jadi udah hafal gimana cara bangun kompor, cara misahin kompornya gimana, cara misahin mesin cuci gimana. Itu gara-gara bantuin orang juga jadi paham sebenarnya semuanya. Cara bangun kusya gimana itu gara-gara bantuin orang juga. Jadi kalau orang merasakan sesuatu itu atau bantu orang itu, orang juga dapat pengalamannya itu gimana caranya. Oh ya. Jadi hari ini juga padahal sambil puasa sambil angkat-angkat capek banget tuh. Bener. Aku aja yang nggak puasa capek. Ngoyo. Iya. Tapi 2 jam lagi ya buka puasa. Iya, jam berapa sih? Masih berapa lama? 5, berarti 3 jam lagi. Masih 3 jam lagi. Ya nanti ini kita dalam perjalanan pulang, mungkin nanti waktu pulang bisa buka ya. Iya. Bisa langsung buka waktu pulang. Pas banget. Jadi pas. Ini juga mataharinya juga cerah banget. Iya, jadi panas juga, tapi di luar agak dingin sih karena berangin. Jadi gimana ya? Rasanya ngantuk di mobil. Di luar nggak bisa tidur juga. Iya. Terus gimana nih kuliah kan si Zul ini ngambil Umbelt kan tentang lingkungan gitu kan. Iya. Nama kuliahnya apa jurusannya? Jurusannya Biomel Teknik atau Teknik Lingkungan dan Biologi kalau bahasa Indonesianya. Nah itu kan udah selesai tuh. Itu yang kira-kira yang dipelajarin apa tuh? Ya macam-macam. Jadi kita tahu dari kan ini yang lagi tren ini corona gitu kan. Kita juga belajar tentang virus, belajar tentang kuman, bakteri yang ada di lingkungan yang biasanya bisa disebut juga penyakit masyarakat biasanya. Kita juga belajar tentang itu, gimana cara mendeteksinya, gimana cara menghindarinya gitu. Itu master atau bachelor? Itu bachelor. Cuman nggak terlalu banyak. Tapi bachelor udah selesai kan? Udah selesai, ya. Jadi itu yang belajarin itu. Terus jadi kita intinya belajar tentang lingkungan, gimana caranya lingkungan itu dijaga dan apa sih kenapa kita harus jaga lingkungan gitu. Intinya di situ sebenarnya. Terus kalau master? Masternya ambil apa? Masternya sekarang Master Energi Sistem Teknik. Jadi kalau bachelor kan kita udah belajar tentang dasar-dasarnya apa yang mesti diperhatikan. Nah, kalau di masternya ini kayak outbound studium. Jadi studium yang membangun dari bachelor itu sendiri. Jadi kita kalau bachelor itu kan kita cuma belajar satu hal yang gak berhubungan ke dalam fungsi yang banyak gitu. Ini karena ada sistem tekniknya, jadi kita nggak cuma tahu dasarnya, tapi kita juga tahu gimana caranya menghadapi berai atau apa sih bahasa Indonesianya berai,
bidang-bidang bidang area yang lain. Gimana caranya kita menggabungkan atau mengkombinasikan jurusan kita dengan jurusan yang lain dengan biasanya energi. Biasanya tuh ya kan nyambung kan. Ya, nyambung. Jadi pertama S1 ambil lingkungan, kurang lebih namanya teknik lingkungan lah ya. Iya. Habis belajar lingkungan terus belajar energi. Iya. Jadi sebenarnya ada juga yang jurusannya tentang energi sendiri. Cuman biasanya tuh energi kalau di Jerman ya. Jadi bedanya kalau di Indonesia sama di Jerman. Kalau nggak tahu ya kalau di Indonesia gimana. Tapi kalau di Jerman energi sama lingkungan itu digabung. Karena biasanya rumah, kalau kita lihat rumah sendiri, apa yang dibutuhkan rumah? Air dan gas kalau di sini ya. Air, gas sama listrik. Ya, ini kan berkesinambungan. Berkesinambungan bersatu. Apa namanya? Ini yang ngurus sebenarnya satu engineer. Cuman satu engineer ini nggak bisa dia mengurus semuanya. Makanya dia butuh bagian lingkungannya. Jadi gimana caranya bangunan itu sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Terus nggak ada, misalnya biologinya gimana caranya dia nggak merusak lingkungan, gimana caranya dia nggak merusak ekosistem. Habis itu apa yang nggak bisa, apa yang harus dihindari. Misalnya kan dalam air, bakteri ini nggak boleh dalam air, ini bisa menyebabkan tipes, ini bisa menyebabkan diare, bakteri-bakteri yang nggak boleh masuk ke dalam manusia itu. Atau bukan bakteri doang, ada juga misalnya kimiawi yang nggak boleh masuk ke dalam itu misalnya buat di air. Terus kita kerjasama dengan orang-orang yang di energi, yang dia menyediakan gas sama listrik gitu. Karena ini dua-duanya ini biasanya kalau di Jerman itu dikuasai oleh satu firma gitu. Satu perusahaan. Ya, satu perusahaan. Nah, perusahaannya itu dia ngurus tiga-tiganya biasanya. Kalau di sini biasanya yang ngurus itu stat biasanya, maksudnya yang ngurus itu negara, kotanya masing-masing, ya. Kota masing-masing punya daerah. Punya perusahaan masing-masing. Nah, perusahaannya ini yang menyediakan jasa servis itu. Servis dari penyediaan air, penyediaan listrik, penyediaan gas, dan juga dia mengurus setelahnya, pembuangannya limbah. Nah, aku belajar di master tentang limbah juga. Jadi dari limbah air sampai limbah padat, limbah sampah itu. Ada juga sampai juga limbah polusi udara kita juga gitu. Soalnya polusi suara juga kita belajar. Nah, itu ada aturan-aturannya di Jerman. Jadi masing-masing daerah punya aturan masing-masing. Cuman biasanya sampah itu masing-masing kota dia punya konsepnya. Konsep sampah itu nggak dibikin se-Jerman sama, enggak. Setiap kota punya inovasi masing-masing. Kayak di Indonesia, masing-masing kota punya inovasinya, gimana caranya mengurangi sampah, gimana cara mengolah sampah, itu kan ada inovasinya masing-masing. Nah, disitulah kelebihannya kita manusia disuruh berpikir gitu untuk menginvent hal-hal yang baru. Dari situlah inovasi muncul gitu, karena nggak semuanya sama gitu. Tapi intinya semua ini masuk ke politik gitu. Kalau politiker bilang oke, kita harus membenarkan lingkungan kita. Nah, makanya itu ada tujuannya, gimana caranya sampah itu bisa dikurangi gitu. Misalnya gitu. Itu misalnya tentang sampah. Kalau di air, gimana caranya airnya ini lebih bersih lagi, atau enggak ini airnya gimana caranya nih kita dalam 20 tahun masih punya air gitu. Mereka udah mikir gitu. Mungkin kalau di Indonesia air banyak gitu kan, nggak dipikirin, yang penting air pakai aja orang selama masih ini air banyak. Nah, yang jadi masalah kalau di Indo, aku pikir mungkin ya air yang masuk ke bumi itu nggak lebih banyak gitu. Cuman hujannya banyak, itu yang jadi masalah sebenarnya. Air cuman dilewatin doang, jadi nggak diserap ke bumi, tapi air dilewatin ke air laut intinya gitu. Kalau di kebanyakan Indonesia gitu. Iya. Atau malah jadi arus sungainya jadi deras. Ya. Jadi sering banjir, sering kalau hujan banjir sama lumpur Rob atau apa itu? Bukan rob ya.
Ya pokoknya itulah, Iyalah. banjir sama lumpur Banjir lah. sama lumpur. Istilahnya lupa. Lupa. Berarti kan ini kan Banjir bandang. Oh, ya. Banjir bandang. Itu Lebih- karena airnya itu nggak bisa masuk ke dalam tanah. iya, kita kekurangan pohon, kekurangan Iya, lahan kekurangan hijau, lahan ya. gitu. Apa enggak emang harus dibikin tanggul atau enggak bendungan. Sebenarnya kayak gitu-gitu strategi yang bagus gitu. Harus dipikirin. Nah, itu dipikirin nggak cuma harus kolaborasi, nggak cuma kita teknik lingkungan doang, harus dipikirin juga dengan orang yang teknik energi. Kenapa? Karena bendungan sendiri itu efeknya bagus. Berapa besar bagus karena dia PLTA, bisa ngasih pembangkit listrik listrik tenaga air. walaupun nggak terlalu banyak, tapi listrik dia bisa ngasilin, dia ngejedain air juga buat manusia. Jadi kalau di Jerman tuh air minum kita, air keran itu bisa diminum. Nah, kebanyakan air keran itu datang yang di daerah tempat kita tinggal itu datang dari bendungan, nggak disaring, nggak diapa-apain. Ya mungkin beberapa diolah, tapi kebanyakan nggak diolah, jadi benar-benar asli natural dari itu gitu. Dan yang penting diatur pH-nya, diatur kimianya, diatur, nggak ada bahan-bahan itu. Habis bakterinya juga diatur, kumannya juga diatur. Tapi kebanyakan itu airnya bersih gitu, air dari pegunungan kita tahu sendiri ya. Kalau kita jalan-jalan di pegunungan di Indo kan emang masih bersih karena di situ turunnya hujan gitu. Filternya filter natural gitu kalau orang bilang. Itu kalau ngelihat vlognya pendaki-pendaki gitu Iya, kan minum langsung, dari pohon iya. gitu, air dari pohon gitu. Atau air Dari batang gitu. air dari sungai pun bisa langsung diminum kalau di di pegunungan. Kenapa? Karena dia pertama pegunungan polusinya rendah, ya enggak? Polusi udaranya rendah dibandingin yang lain. Mungkin ada yang Bisa dibilang nggak ada polusi ya. ya bisa dibilang gitu. Cuman mungkin ada yang mau membantah kata-kata aku teori ini. Yang kedua, orang masih jarang ke sana itu. Tanahnya masih terlindungi untuk pegunungan yang masih belum ada pertambangannya ya. Itu masih terlindungi di situ. Nah, disitulah efeknya gitu. Makanya kalau misalnya kita di Indonesia di Bogor kan ada Aqua ya, kalau nggak salah. Boleh nyebut merek ya. Kalau di sini, boleh. kalau di Indonesia tuh kalau di sini kan nggak mesti dari itu. Kalau di Indonesia kan air bersih itu air yang ada dua ya, air yang diambil dari tanah atau juga yang dari gunung gitu. Kalau di Indonesia Aqua itu dia ngambil air tanah yang disimpan di Gunung Salak gitu. Dan itu airnya sangat bersih. Jadi yang mereka lakukan apa? Cuman ultraviolet, nggak ada ultrafiltration base-nya. Cuman UV light aja. Jadi pakai lampu untuk membunuh kuman aja. Di situ doang. Gitu, itu sebenarnya proses yang memastikan aja kumannya biar mati, tapi Iya. kebanyakan juga nggak ada kumannya gitu. Di situ. Mungkin kalau kita pernah ngisi galon ya, kalau di Indonesia itu makanya sering ada lampu warna biru itu di situ. Di situ sebenarnya biar lampu warna biru apaan? Kalau galon kamu pernah ngisi galon nggak di Indo? Mesti kalau di belakang tempat isian ada warna-warna biru, lampu warna ungu gitu. Nah, itu sebenarnya tempat pengisian air isi ulang gitu ya. Isi ulang. Nah, itu UV-lich namanya. Nah, di situ Aku kira buat biar pajangan aja biar bagus gitu karena, kelihatan. Ya, orang-orang mikir biar bagus ya sebenarnya. Kayak akuarium kan juga dikasih lampu kan biasanya. Iya. Itu juga pertama orang mikir itu biar bagus, ternyata enggak. Ternyata itu membunuh kuman dengan lampu UV itu, UV-lich. UV ya, kalau di Indonesia bilang UV light, UV light ya. Nah, itu karena dia energi raih, maksudnya energinya banyak, jadi sel dead, kebanyakan sel dead, ada bakteri itu nggak kuat gitu. Di situ makanya sebenarnya kalau aku pikir air Indonesia bagus, cuman ini aja mahal kalau aku pikir ya. Apanya yang mahal? Air. Harga air mahal. Harga air Aqua galon itu mahal. Iya, harga air minum ya. Harga air minum. Tapi kalau dibandingin air minum di sini yang botolan juga sebenarnya hampir sama. Iya, kalau kalau kita bandingin botolan dengan botolan, harga Indo masih lebih murah. Iya. Cuman masalahnya gini, orang Indo nggak punya pilihan kedua. Ini air dari keran. Iya. Itu kan lebih praktis sih menurutku. Aku kemana-mana selalu bawa botol. Jadi kalau
ada keran gitu bisa diisi ulang, diisi gitu. ulang gitu. Karena air di sini emang terlindungi, bisa diminum, teringbar. Jadi ada air yang bisa diminum dan air yang nggak bisa diminum. Tapi kebanyakan air itu bisa diminum. Makanya itu Iya. air yang nggak bisa diminum harus ditulis ini airnya nggak bisa diminum. Karena Iya. orang mikir semua air bisa diminum. Bahkan di taman-taman itu ditulis, kalau di park gitu kan, di taman ada air mancur itu tulis ini airnya nggak bisa diminum. Kalau orang mikir hampir semua air yang ada di Jerman itu bisa diminum. Iya. Karena harus ditulis nggak bisa diminum, baru nggak bakalan diminum. Padahal gitu. juga orang pasti juga udah tahu ya, ini air kolam, air mancur kan pasti kan airnya juga muter-muter terus kan dari filter. Pasti juga nggak bisa diminum lah, ada ikannya gitu. Ikannya kalau berak atau apa. Iya. Itu sampai mereka mikir sampai ke detail itu. Jadi mereka intinya gini, kalau nggak ditulis itu terus ada yang minum, bisa dituntut orang gitu intinya. Ya kalau ada yang sampai keracunan, sakit perut atau apa gitu ya. Nah ya gitulah. Terus kalau ini waktu sidang bachelor S1 itu, yang kamu waktu sidang dulu beberapa waktu yang lalu itu tentang apa sih? Kan aku waktu itu datang kan, tapi nggak begitu ngerti itu kamu presentasi apa. Yang aku tangkap cuman kamu bawa alat peraga buat tablet itu, plastik untuk obat-obatan. Itu bisa dijelasin itu apa sih bahasa sederhananya gitu? Ya itu blister ya, agak ribet. Intinya gini, bungkus tablet yang sering kita minum, Panadol apa-apa yang biasanya dibungkus aluminium kan, kita buka gitu kan. Nah itu biasanya itu kan jadi sampah gitu ya. Nah terus itu yang Eropa itu punya apa sih namanya, punya politik atau punya target politik, intinya dia mau mengurangi sampah plastik. Dengan apa? Dengan dia pakai plastik dari lingkungan, kayak plastik PLA misalnya, jadi atau polylactic acid. Kalau nggak ada yang tahu itu intinya plastik dari jagung lah, sering dipakai sama pertanian biasanya. Kalau di Indo itu juga sudah mulai dipakai bioplastik namanya, jadi plastik yang datang dari tumbuhan. Itu Jadi terurainya lebih gampang atau gimana tuh? nah itu yang jadi masalah tuh, tergantung gitu. Soalnya kita kalau kita lihat obat gitu ya kan, itu sebagai bungkus obat, kita nggak mau obat itu plastik atau bungkusnya terurai dengan sendirinya atau gampang terurai kan. Kalau gampang terurai berarti obatnya lebih gampang rusak. Iya, apalagi kan obat-obatan kan kalau sampai itu tempat obat itu rusak kan bisa terkontaminasi dari luar, merusak obat itu sendiri kan. Padahal obat itu kan untuk mengobati penyakit. Ntar kalau misal ada bakteri atau apa gitu kan yang masuk gawat kan. Orang sakit tuh dikasih bakteri, kalau komplikasi gimana gitu. Betul. Jadi di situ masalahnya sebenarnya. Jadi apa sih namanya, kita di satu sisi kita mau itunya bagus ya, plastiknya bagus, tahan lama, hebat, gampang dibuat, gampang diolah gitu kan. Tapi di satu sisi kita maunya dia tahan lama gitu. Tapi di sisi lain kita juga mau dia ini bisa degradable atau biodegradable. Jadi bisa biar ramah lingkungan. Iya, biar terurai ya. Itu yang masih susah di situ. Di ini poin-poin ini yang jadi masalah di situ. Cuman intinya kalau kita udah pakai bioplastik, kita udah mengurangi mengurangi CO2 yang atau karbon dioksida yang keluar di udara gitu. Soalnya kan kalau kita ambil plastik yang dari minyak gitu kan, itu kan prosesnya lama baru sampai plastik gitu. Nah ini prosesnya cepat, jadi tumbuhan ngambil CO2 dari dari atmosfer kan, langsung diubah lagi ke dalam plastik. Nah plastiknya terurai lagi, ntar balik lagi ke CO2 lagi. Nah kreislaufnya ini kalau bahasa ini circle-nya nih, bahasa Indonesia kreislauf apa ya? Ya circle lah. Daur daur air, kayak daur air kan, kalau daur kali ya. Ya ada ini ya, proses daur ulangnya ini yang harus dipercepat itu. Jadi proses daur ulang CO2 yang tadinya lama beribu-ribu tahun kan, fosil kan beribu-ribu tahun sampai jadi minyak kan.
itu dikurangin dengan yang lebih cepat gitu. Biar CO2 yang udah ditanam di fosil dari zaman dulu yang udah ditangkap sama tumbuhan ini nggak sia-sia kebuang sama manusia. Itu yang dipikirkan sama kelima aktivis atau aktivis lingkungan lah ya. Klima forcer itu bahasanya apa? Atau peneliti lingkungan ya. Peneliti climate atau peneliti iklim kalau di Indonesia itu climate itu iklim ya. Ya, climate itu iklim. Jadi peneliti iklim bilang iklim dunia udah berubah, misalnya SS yang di Arktik sekarang yang di utara itu udah nggak ada. Jadi kapal Rusia itu bisa lewat Selat Siberia, tinggal lewat gampang. Dulu kan ada es di situ, nggak bisa lewat. Sekarang mereka udah tinggal gampang gitu, lewatnya jadi lebih cepat gitu. Kalau orang pikir wah ini lebih enak gitu, habis itu sekarang Jerman malah lebih panas gitu. Jadi dinginnya udah nggak ada es lagi. Sekarang udah nggak ada salju lagi kan. Kata-kata ya pokoknya climate change diganti sama kata climate emergency kan. Iya mungkin ya. Karena kalau climate change doang orang-orang masih belum sadar kali. Mungkin kayak gitu ya. Iya benar. Perubahan iklim ya udah, iklimnya berubah, normal lah perubahan gitu. Kalau emergency kan beneran emang ini harus benar-benar diurus kan. Karena orang mungkin nggak sadar gitu, karena kalau orang-orang biasa mana sadar dia tentang iklim kalau dia nggak merhatiin iklim. Kalau buat aktivis iklim atau peneliti iklim, dia kan tiap tahun itu meneliti sesuatu yang sama gitu, dan dia memperhatikan kok ini berubah gitu. Data aja nggak stabil gitu. Kalau kita pikir gini lah, orang kehutanan ya, kalau motongin nebangin hutan itu, dia tuh ada namanya Nachhaltigkeit atau sustainability. Sustainability bahasa Indonesia apa aku lupa. Iya lupa sih. Nachhaltigkeit apa ya? Nachhaltigkeit sustainability. Bahasa Indonesia. Ya pokoknya ada bahasa Indonesia. Intinya gini, artinya sustainability itu kita harus bisa menebang pohon sebanyak pohon itu bisa tumbuh gitu. Jadi kita nggak boleh menebang pohon lebih dari pohon itu bisa tumbuh kembali gitu. Ya, bertanggung jawab lah intinya, kayak gitulah. Nah di situ intinya gitu, karena kita nggak bertanggung jawab ya mungkin iklim berubah, ini berubah, tiba-tiba semua berubah. Intinya yang karena kita maju semua ke arah ekonomi gitu. Semua negara mau ekonominya maju gitu, ya nggak? Ya, padahal juga gara-gara corona gini orang-orang jadi pada WFH, jadi jalan-jalan sepi gitu. Ya. Ini juga jalan sepi. Nggak ada walaupun macet. Memang hari ini banyak LKW truk ya normal lah. Ya. Karena pada buat ngirim barang kan. Walaupun masih banyak, bukan banyak banget tapi hitungannya masih banyak. Cuman kalau kemarin sepi banget jalannya. Ya. Nah itu udah pada mulai, mungkin pada juga baca berita-berita ya, iklim mulai bagus, ozon malah pada ketutup, iklim polusi udara di Cina berkurang, di Eropa juga berkurang. Ya mungkin manusia harusnya sadar gitu, cuman kita nggak bisa ya udah ayo semua di rumah aja ya kita bagusin buat iklim, nggak bisa gitu. Jadi harus ada konsep gimana lingkungan dengan manusia itu bisa berjalan dengan bersamaan. Lingkungan dan ekonomi supaya tidak bertentangan gitu ya. Karena biasanya gitu, kalau ekonomi yang maju harus ada yang dikorbankan. Kalau Trump kan bilang ekonomi mau maju dikorbankan nyawa misalnya atau gimana gitu. Kayak gitulah intinya. Jadi orang bilang kan bahkan karena polusi udara aja itu banyak orang mati kan. Itu nggak cuma di sini, di Indonesia juga kayak gitu. Karena polusi udara di kota, di jalan-jalan itu banyak orang yang meninggal, hitungan statistiknya itu yang gitu. Dengan polusi udara aja gitu. Jadi sebenarnya itu semuanya itu harus ada yang dikorbankan. Nah itu yang dikorbankan ya nyawa. Cuman itu nggak kita sadari misalnya gitu, sesuatu yang nggak kita sadari. Itu kan cuma gara-gara semua mobil mau jalan, mau ngasilin duitnya kena pajak,
negara jadi kaya gitu. Hmm. Semua sama kayak gitu di Jerman juga gitu. Iya. Jadi ya emang itu aku merasakan betul sih perubahan apa ya, perubahan karena perubahan perubahan sesuatu yang terjadi karena ini, karena pandemi ini. Pandemi iya. Salah satunya aku pernah ngeliat itu bebek di dekat rumahku itu sampai bertelur. Padahal juga di rumahku juga nggak ada perubahan apa gitu, nggak ada perubahan macam-macam gitu. Ya mungkin karena orang jadi lebih jarang ada yang berkeliaran, Iya. jadi bebek-bebek bisa bertelur gitu. Iya, kayak yang mungkin banyak yang itu ya. Jadi apa namanya, hewan-hewan itu kembali mengambil alih habitatnya yang dikuasai manusia intinya Iya, gitu. Karena manusia itu kan misalnya ya laut kan itu kapal itu kan berisik sebenarnya ya. iya, Apalagi mesinnya di bawah laut. Itu mana mau apa sih namanya lumba-lumba apa ikan lah mendekati kapal terganggu kan. ya terganggu intinya gitu. Ya, Nah sama kayak hewan-hewan yang di sekitar kita juga kayak padahal gitu. itu kan di sekitar kita yang tiap hari lihat. Iya. Ini aku dari dulu tuh sejak pertama kali datang ke Jerman tuh bingung, ini bebek bertelur di mana nih? Jangan-jangan ini bebek dari peternakan dibawa sama pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah kota atau Dilepas. apa? Dilepas buat biar danaunya terlihat cantik Tapi gitu. enggak. Itu hewan liar makanya Iya. ditulis nggak boleh apa sih namanya nggak boleh ngasih makan. Tapi dari dulu aku cari ini telurnya di mana nih, kan lumayan tuh telur bebek Iya, kan, iya. nggak pernah ada kan di supermarket jualan telur bebek gitu. Aku penasaran tuh, ini bebek telur di mana nih. Dari dulu tuh nggak pernah ada, sekarang aja ada gitu. Iya. Kayak di apa postingan-postingan di tempat lain juga kayak gitu kan, di Italia atau apa itu yang sampai ikan-ikan di danau mana itu, kok di danau, di sungai gitu, di Venice ya di sungai-sungainya di Venice. Aku pernah ke Venice Venice gitu. itu kalau biasanya itu hitam bener. Aku pernah ke sana hitam itu karena air warga itu ya keluar dari situ terus habis itu kapal jalan terus. Kapal kan kalau di bawahnya kalau kita tahu air tuh di bawahnya mesti ada sedimen ya. Sedimennya itu mesti itu terus keaduk terus makanya dia hitam gitu. Tapi Ya. sekarang karena sedimennya nggak ada yang ganggu kan Ya, jadi terlihat jernih jadi sampai jernih. anak-anak ikannya kelihatan Iya, ya. intinya kayak gitulah. Banyak macam-macamnya contohnya kayak gitu ya. Itu kan suatu contoh yang sebenarnya orang-orang tuh nggak mau tapi sebenarnya buat alam bagus gitu. Alam mau aja gitu. Misalnya siapa tahu itu corona itu balas kita perilaku manusia aja ya. Ini kan baru sekali nanti bakalan keluar lagi virus-virus kayak gini. Intinya siap-siap aja manusia gitu. Kayak gini. Ini proses yang berulang-ulang kali. Virus apa namanya penyakit menular itu ada di mana-mana dan itu bakalan terus ada mau manusia nanti berkembang sampai terbang ke Mars itu penyakit itu bakalan tetap ada kalau menurutku. Ya, jadi kira-kira yang dipetik dari pelajaran corona dari segi lingkungannya apa nih? Kalau kita ya lingkungan ya sebenarnya ya mikir juga kalau buat pekerjaan sekarang pekerjaan juga udah mulai sedikit kalau misalnya gara-gara corona ada corona orang-orang yang pikir sebenarnya membangun rumah nanya ini tentang lingkungan ya mulai sedikit gitu. Cuman di satu sisi ya kita apa namanya tujuan kita untuk kerja itu tercapai dengan kita nggak ngapa-ngapain gitu ya kayak kayak ya dengan dia diem aja cukup di rumah maksudnya dengan perilaku manusia agak berubah atau berubah drastis itu apa namanya lingkungan itu ya kembali apa namanya ke dalam asalnya atau lingkungan itu mereset lagi sistemnya gitu. Kalau dibilang dia mungkin ya nggak tahu sih kalau mungkin ini bisa lebih lama lagi mungkin ya kita tahu kalau apa namanya hewan-hewan punah itu bisa muncul kembali atau hewan-hewan terancam bisa lebih banyak lagi jadi nggak terancam lagi itu mungkin bisa terjadi gitu kalau ini berlanjut karena intinya manusia kan bakalan berkembang biak bakalan terus banyak dan wilayah-wilayah apa sih namanya hutan habitatnya mulai hilang gitu. Nah sekarang dengan corona ini ya minimal kita tahu kalau
kita itu hidup di dunia atau di bumi ini nggak cuma sendiri, ada juga binatang-binatang yang numpang hidup di bumi juga gitu. Ya intinya gitu sih. Ya tapi kan itu kan lebih ke apa ya, lebih ke polusi kendaraan mungkin ya, corona ngaruhnya, atau ke polusi lainnya Nggak gitu ya. macam-macam, nggak cuma Soalnya kan kalau walaupun bahkan kita tetap di rumah, tapi kan kita menghasilkan ini kan, sampah menghasilkan ini. iya sampah rumah tangga kayak Iya. ini kan, kayak contohnya plastik lah, Iya. botol Tapi plastik. tapi kita tahu gini, karena di masa kritis ini orang-orang itu ya juga apa sih namanya, udah apa namanya, dalam posisi bertindak seperti bertahan hidup lah kalau kita pikirkan. Iya. Banyak orang-orang yang beli langsung banyak, Iya. udah pada takut gitu kan. Dan Tapi itu ternyata terjadi di mana-mana iya, sih. terjadi di mana. Tapi ternyata waktu pada jalannya gitu, pada waktunya manusia itu nggak habis. Barang-barang yang dia beli itu nggak habis gitu. Jadi manusia tetap bisa menghabiskan konsumsi. Manusia itu nggak bakalan tinggi walaupun dia tetap di rumah terus. Ngerti nggak sih? Iya. Sama seperti konsumsi pada hari-hari yang lainnya gitu. Cuman rasanya ada, jadi kayaknya kita banyak banget gitu aja. Iya. Tapi sebenarnya secara umum makanan kita tuh, kecuali kita apa namanya mau semua orang sama gitu, gara-gara stres makannya banyak, sebenarnya enggak juga gitu. Cuman kalau aku lihat tuh, kalau kan udah penelitian tentang sampah ya, selama ekonominya naik, sampah juga naik gitu. Ini yang umum di apa sih namanya, di negara-negara semua sama. Semakin apa Ini namanya, kamu karena magang di perusahaan sampah ini ya, pengatur sampah ya, ya di pengelola sampah. Ya. Nah, aku lihat sendiri gitu. Kemarin kan aku kerja di bulk waste ya. Jadi sampah-sampah yang nggak masuk tong sampah ini ya, gitu. Kayak misalnya lemari, kulkas, habis itu kompor, itu kan sampah-sampah yang nggak bisa langsung dibuang ke dalam tong sampah karena nggak muat kan. Nah ini kalau di Jerman dikumpulin, dimasukin ke sampah yang berpisah gitu intinya gitu. Terus diolah lagi, mau di recycle kah, kalau nggak mau digunain lagi kah, atau nggak mau dihancurin, terus dijual gitu. Nah itu aku lihat kemarin sampahnya itu berkurang jauh. Jadi biasanya sampah itu bertumpuk-tumpuk ya. Jadi itu di Jerman di ya. Jerman ya. Di Jerman aja. Kalau di Jerman udah berubah segitu di banyak. Braunschweig lah ya, di Braunschweig ya. Kalau di Braunschweig aja berubah kayak gitu ya, apalagi di lain yang sampahnya jauh lebih sedikit dari Jerman. Jerman itu bilang sampah itu Rostov, apa sih namanya? Kalau ini ya, Braunschweig bilang sampah itu Rostov itu mentah, bahan mentah. Karena jadi, sampah itu emang buat apa ya? Ya karena sampah itu jadi bahan mentah. Ya ntar jangan-jangan bilangnya Rostov bahan mentah, tapi akhirnya juga dibuang ke negara Asia, lain. ke Indonesia. Iya, juga. Intinya gini, sampah yang dibuang ke Indonesia itu sampah yang nggak bisa diolah sama orang Jerman. Sampah yang nggak bisa diolah tuh sampah yang udah campur-campur lah, sampah yang sama orang Jerman tuh udah juga bahaya sampah. Tuh kalau sampah nggak bisa diolah, ntar limbah dari atom iya kayak gitu dibuang ke Indonesia. Iya, itu. Yang masih ada radiasinya. Nah itu kalau itu nggak boleh, kalau limbah atom itu ada peraturannya sendiri. Kalau di Jerman itu nggak bisa main-main. Jadi gini, kalau limbah atom semua boleh keluar dari Eropa ya, itu Indonesia udah negara-negara yang menerima limbah atom itu udah terkontaminasi. Soalnya nggak mungkin Eropa tuh ngasih itu ke negara yang nggak pernah punya atom. Ya mungkin ada yang intinya ada beberapa orang bilang Indonesia ayo bangun PLTN. Tapi siap tenaga gitu, nuklir. Kita tapi harus mikir, kita siap nggak nerima sampahnya nuklir itu gitu. Iya. Itu yang harus dipikirin. Pertama gini, sampah nuklir kalau di Jerman itu kebanyakan ditaruh di tambang-tambang yang udah dibuang, maksudnya tambang-tambang yang ditinggalkan, yang udah habis isinya. Misalnya tambang di saat sekitar tambang garam ya. Di Wolfenbüttel juga ada tambang garam. Di situ tambang garam kan udah diambilin tuh garamnya, kosong kan sekarang, udah nggak ada garam lagi. Nah itu garamnya diisi dengan limbah nuklir.
Wah, itu Tapi- bagus tuh kalau di bekas tambang batu bara yang bolong-bolong gitu. yang di Indonesia ya. Tapi yang jadi masalah, kita siap nggak itu apa namanya, Jangan sampai ada orang yang ya. mendekat di situ, jangan sampai ya ada transportnya orang ke yang sana. Bahkan di sini pun warga-warganya juga takut, pada nggak mau. Iya. Kan pada kan ditolak gitu. takutnya ntar di dekat situ ada orang bikin warung, ada orang bikin pemukiman gitu. Iya. Habis itu airnya, masalah itu kalau udah Ada masuk orang ke air ya. main-main juga. Ya kalau udah masuk ke air, stralung itu, kalau stralung itu biasanya Radiasi. radiasi itu kalau udah masuk ke air terus masuk ke manusia, udah tercemar, udah selesai itu. Cara detoxnya itu yang susah itu. Kalau aku belajar itu juga, jadi detoksifikasi dari penyinaran dari radiasi yang ada di Jerman itu susah dan nggak ada gitu. Iya. Terus kamu kan sekarang magang di perusahaan pengelolaan sampah itu. Mm-mm. Itu kenapa kamu magang di situ? Itu kan kamu voluntary kan, Iya, freiwillig voluntary, kan. ya, freiwillig. Jadi bukan karena bukan tugas karena akhir kan, bukan Iya, karena iya, persyaratan dari kuliah kan. iya, bukan. Jadi kenapa kamu magang di situ? Ini karena aku mau cari pengalaman. Karena gini, siapa tahu aku nanti balik lagi ke Indo, dan insya Allah jadi aku mau balik ke Indo. Jadi kalau aku bisa, aku tuh mau bangun di Indo tuh juga kayak di Jerman gitu. Walaupun nggak tahu bisa apa enggak, atau karena trennya itu semua sama di negara-negara Jepang, di Prancis, di Finlandia. Intinya apa? Mereka memisahkan sampah kan. Terus sampahnya itu jadi bahan baru, atau yang bilang rostov, atau apa namanya, barang apa tadi namanya. Ya palingan kayak reduce, Jadi intinya recycle, terus apa itu ada 4R atau berapa R itu gitu kan kan. program yang dari tahun 80-an itu nggak berubah sebenarnya, sama. Iya. Cuman masih belum berhasil gitu, apalagi di Indonesia. Intinya kan sebenarnya sampah itu sebenarnya bahan yang bahkan kita ambil lagi gitu. Cuman nunggunya aja lama. Intinya gini, misalnya kita buang bahan elektronik kita buang ya, nggak kita olah ya, ngerti nggak? Misalnya sampah ada platin kan, platin bahan-bahan yang bagus, emas sebenarnya ada di HP gitu. Bisa didaur ulang kan. Sebenarnya nggak didaur ulang juga apa, kita buang aja tanah. Tapi pertama yang terurai plastik dulu, plastik lama, terus ini lama, akhirnya terurai semua. Nah itu deponi atau sampah yang jadi gunungan itu, kalau kita tumpuk jadi semua ditumpuk pasir ya, pasir lama-lama itu semua kalau nggak dipisah, itu muncul metan, muncul gas, muncul gas yang lain-lain, gas sulfur muncul. Iya, terus bisa. emas juga muncul kan, dari HP juga ada, intinya ada emasnya, ada platin juga muncul. Cuman ya kita nanti manusia ya tunggu terurai dulu, terus nanti kita Itu kan butuh waktu yang lama pertama kan. iya butuh Bisa ratusan tahun kan. Iya. Itu intinya gini, bahkan kalau misal sialnya bisa meledak kayak kasus di apa itu, tempat pembuangan umum mana, tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan apa di Bandung gitu. Iya, yang meledak ya itu atau karena, di mana, bukan, aku nggak tahu di Bandung atau di mana, pokoknya tempat pembuangan sampah lah. Iya, itu karena itu terjadi terurai, akhirnya terbangun gas dan macam-macam, semuanya itu bisa terjadi itu kalau di sampah nggak di ini ya, kalau nggak diurai atau nggak dipisah. Intinya gini, kenapa orang-orang bisa? Karena mereka tuh mau cepat, mau gunain itu lagi cepat, kayak yang tadi aku bilang tentang masalah plastik ya. Ini tinggal dibalikin, misalnya bio, sampah bio atau sampah organik kan, kalau Indonesia bilang sampah organik, sampah-sampah udah jadiin pupuk aja kan, atau makanan ternak. Kalau makanan bekas restoran atau apa buat makanan ternak misalnya kalau di Indo itu bagus juga. Jadi kalau di Jerman ya sampahnya dikumpulin terus dijadiin kompos gitu. Jadiin kompos, bisa juga dijadiin biogas kan, ini sama semua C-nya yang itu penting digunain kan. Digunainnya cepat aja gitu. Misalnya plastik kan, botol plastik di sini dipisahin ya, apalagi ada funnya gitu. Dapat duit dari plastik dong. Itu botol-botol plastik tuh jadi, tahu nggak sih jadi apa? Jadi plastik lagi, intinya gini. Jadi plastik lagi. Plastik itu kan dipanas, ada macam-macam plastik ya. Kalau ini yang aku bilang, ini plastik kalau nggak salah namanya Duromer Duromer plastik. Jadi plastik yang dipanasin pada suhu tertentu dia jadi meleleh lagi,
dan setelah dia dingin dia keras lagi gitu intinya. Jadi plastik itu kalau dilelehin bersih ya, harus yang bersih ya. Dilelehin dia jadi bahan plastik cair lagi. Kalau nggak dijadiin pellet lagi, pellet kecil-kecil tuh kayak beras gitu. Biji Makanya plastik ya. biji plastik ya. 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 Kalau orang bilang plastik itu hoax, nggak mungkin plastik jadi beras maksudnya. Oke. Terus Apa namanya? Ini aja. biar aman. Ya, apa namanya? Intinya plastiknya digunakan lebih cepat gitu. Karena kalau dipisahin ya, jadi ya apa namanya, plastiknya udah dikumpulin, terus dipisahin kan, dilelehin, dijadiin plastik lagi gitu. Jadi sebenarnya simpel gitu. Kalau misalnya semua manusia misalnya botol plastiknya aja, kita kayak intinya kita minjem gelas orang, ya kita minjem gelas orang minum terus balikin lagi gitu. Yang kita minum ya itu aja gitu. Kita beli sebenarnya cuman airnya doang, nggak botolnya kan. Tapi sebenarnya yang dijual orang itu botolnya. Terus botolnya itu kan membuat sampah ya nggak? Iya. Nah kita harus bayar sampah kan? Iya. Ngerti nggak? Jadi kita sebenarnya kita udah disuruh bayar 2 kali. Airnya murah emang. Kita beli plastik botol airnya, terus waktu udah jadi sampah kita harus bayar sampah plastik airnya ya nggak? 2 kali nggak? Iya 2 kali. Kita yang rugi kan? Iya. Perusahaan yang untung. Jadi terus perusahaan ngambil lagi botolnya dari orang-orang yang ngumpulin sampah ya. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibikin zero waste gitu. Iya, zero waste intinya. Kalau orang bilang zero waste itu sebenarnya kita tuh cuman numpang atau cuman minjem misalnya ya. Kalau istilah car sharing kan ada kan, car sharing atau laundry gitu kan. Laundry kan sebenarnya apakah orang itu harus semua orang punya mesin cuci? Enggak. Kalau jarang dipakai kan rugi kan malahan. Ya, rugi. Intinya gini, sebenarnya apa namanya, semua orang bisa nge-laundry, cuman laundry aja nggak cukup, ngerti nggak sih? Jadi ini teori yang baru ya, ada profesor bilang ya bisa aja ntar di masa depan apa sih namanya, orang itu nggak perlu beli mesin cuci, yang dibeli itu berapa kali dia bisa nyuci gitu, ngerti nggak sih? Iya. Dia bisa nyuci dalam setahun 2000 kali gitu. Nah dia nggak beli mesin cucinya, dia minjem mesin cucinya 2000 kali pakai, udah 2000 kali dia balikin lagi mesin cucinya. Nah mesin cucinya nggak jadi sampah kan? Kalau kita yang sekarang kita apa namanya, kita lakuin kan, kita beli, mau dia nanti nggak bisa dipakai 2000 kali, mau dia dipakai cuman bisa 500 kali terus rusak dibuat, kan kita juga yang buang, kita harus bayar lagi, buang itu kan harus dibayar juga. Nggak bisa ditaruh terus dilepas dibuang, nggak bisa juga. Jadi intinya dari kamu belajar di Jerman S1 S2 terus juga magang di beberapa perusahaan di Jerman, itu apa nih, apa yang bisa diambil pelajarannya buat kamu besok balik di Indonesia? Kalau aku bisa diterapin gitu. Kalau aku pikir gini, kalau yang buat lingkungan, pertama ya kita harus pikir ini manusia nggak hidup sendiri di bumi, ada tumbuhan juga, apa namanya, binatang juga yang mereka juga butuh hidup gitu intinya gitu. Kita ya mungkin mereka juga bisa mati atau kita bisa bunuh gitu, cuman setidaknya mereka dikasih kesempatan lah untuk hidup. Atau misalnya apa namanya, intinya gini, kita mungkin nggak ngerasain sekarang kekurangannya. Tiba-tiba harimau Jawa udah nggak ada, udah punah gitu kan. Gimana kita ngasih tahu cucu kita kalau dulu tuh udah pernah ada harimau namanya yang di Jawa gitu. Tapi itu tuh ada fotografer atau peneliti siapa itu yang bisa memfoto ini penemu harimau Jawa ya kayak gitu. Tapi kan itu nggak banyak. Kalau misalnya banyak ya nggak perlu ada satu orang yang khusus untuk bisa foto itu gitu. Intinya langka, sangat langka. Intinya gini, apakah kita mau ngambil resikonya itu? Misalnya kita pikirlah hutan di Kalimantan semua jadi apa sih namanya, jadi kelapa sawit misalnya. Kita mau nanti setelah apa namanya, setelah kita punya cucu kita dia cuma tahu pohon itu ya kelapa sawit, nggak ada pohon yang lain. Atau ya gitulah intinya di situ gitu. Cuman yang aku mau ambil, Jerman itu bisa maju karena dia memikirkan nggak cuma manusianya doang gitu, tapi dia juga healthy cat lah ya, sustainability.
Oke. Ya, paling aku bawa itu ntar ke Indonesia. Gimana caranya nih Indonesia bisa ya ngiripin politiknya kayak di Jerman. Oke, jadi lebih menghargai lingkungan lah ya. Bahwa kita tidak hidup sendiri, bukan hanya manusia saja yang tinggal di bumi. Iya. Ya itulah ya Iya. intinya. Ada beberapa yang disampaikan, kita habis ini jalan aja lah. Udah lumayan lama nih. Iya dulu. Nanti nggak sampai-sampai Iya. buka puasa jam 8:30 ya, 2,5 jam lagi. Iya. Iya. Waduh. Oke lah kayak gitu. Ada yang mau disampaikan? Pesannya gini buat orang ini ya, kalau misalnya student atau apa yang interesiat apa sih, tertarik untuk belajar sama untuk lingkungan. intinya gini, tinggal lakuin aja, tinggal lakuin apa yang menurut kalian lingkungan itu baik, tinggal inisiasi lakuin, ntar ada yang ikutin. Kalau di Indonesia ya, karena orang Indonesia tuh harus ada yang mimpin gitu. Kalau harus ada gitu figur, ya. pokoknya harus ada yang mulai gitu. Kita kalian yang bisa mulai gitu. Aku Iya. juga mau mulai bareng gitu. Kita bareng. Semua dimulai dari diri sendiri lah ya. Dimulai dari kita sendiri gitu. Atau kayak kita bantu orang lain yang udah punya ide bagus gitu. Iya. Tentang lingkungan, macam-macam. Aku banyak ngeliat contoh-contoh yang bagus di Indonesia. Tinggal ya nanti harus ada yang masuk politik, harus ada yang masuk ke pemerintahan, harus masuk ke bawahan pemerintahan, yang ada yang jadi peneliti, ada yang jadi aktivis, ada yang jadi perusahaan dari segi perusahaan gitu. Ada pengusaha, jadi atau dari segi regulasi hukum macam-macam, itu semuanya bersatu gitu. Jadi kita udah punya AMDAL misalnya, peraturan tentang itu yang sering diterobos mungkin harus ada polisi ekstra, aktivis aja nggak cukup gitu, karena mereka juga punya preman atau tentara di belakangnya atau polisi di belakangnya. Intinya itu tuh kesadaran yang menyeluruh gitu. Jadi nggak bisa kita suruh orang tuh sadar, oh ini lingkungan itu ada terus dilindungi, itu nggak bisa cuman diomongin doang, harus disadari semua orang gitu. Kayak corona ini kan, corona pertamanya mungkin semua orang bilang, nggak di dunia bilang ini cuma flu doang, terus akhirnya sadar kalau ini nggak cuma flu biasa gitu. Nah, kalau semua orang sadar kalau kerusakan lingkungan itu nggak cuma berbahaya buat binatang tapi juga buat manusia, mungkin ya manusia berubah pikirannya intinya gitu. Iya. Intinya mulai dari diri sendiri, coba hal kecil di rumah. Misalnya kita punya sesuatu yang belum harus dibuang tapi udah dibuang gitu, misalnya oh ini buku langsung dibuang, padahal bukunya bisa disumbangin. Gimana gitu. Jadi intinya dipakai ulang sebenarnya. Intinya itu dulu aku belajar sih ada kalau di Jerman tuh diajarin tuh, aku nggak tahu sih di Jerman atau anak-anak sekolah di Jerman diajarin slow fashion sama fast fashion apa enggak, tapi di student college tuh aku diajarin tuh slow fashion sama fast fashion. Jadi jangan sampai kalau fast fashion itu ya kita beli baju yang murah-murah tapi diganti terus, dibuang-buang gitu. Itu kan kasihan pekerja yang di Bangladesh kayak gitu, yang diupah sangat minim gitu. Sedangkan kalau kita beli baju yang agak mahal dikit tapi awet gitu, kita bisa kasih tuh ke adik kita atau ke siapa kita gitu. Jadi bisa dipakai berulang-ulang, bergenerasi aku gitu. Kita jadi kan saudaraku ada 5 gitu, jadi baju kita tinggal turun dari bapak ke anak terus ke anak yang kecil. Jadi nggak jadi sangat sustainable. Jadi nggak nggak harus beli baru semuanya, tinggal turun temurun aja. Iya, karena banyak influencer fashion gitu ya, yang beli baru. Bajunya 1 lemari, 2 lemari, 3 lemari. Ntar ujung-ujungnya dibuang. Iya. Dikasih orang. Ntar gitu. Ntar kali-kali ujung-ujungnya ya sampah intinya gitu kan. Sebenarnya manusia itu ya itu nggak tahu kan, semua orang juga pengen punya fashion gitu. Iya. Cuman apakah itu worth, apakah itu sangat bagus kalau kamu setiap tahun beli baju baru terus baju barunya ya ntar yang lama dibuang kan, intinya sama. Sebenarnya bajunya masih bagus, bisa dipakai, cuman udah nggak ngetren aja gitu. Aku punya temen yang ekstrim ya, itu dia hidup minimalis,
dia cuman punya kaos berapa gitu, cuman punya 4 biji atau berapa gitu. Ya. Terus jaket punya Sampai kayak berapa, 1 biji yang jaket winter, terus ada pullover ada 2 atau berapa gitu, terus ada hem, udah gitu doang. Udah Dia nggak punya lemari. Ya udah Iya, sampai dia nggak banget. punya lemari. Dia hidup minimalis. Heeh. Jadi untuk hidup minimalis itu dia sampai baju-bajunya dia buang, dia Iya. kasih ke orang gitu. Iya, Kan dia benar. kasih ke orang gitu. Iya, itu Terus dia hidup minimalis katanya lebih bahagia gitu. ya. Kadang orang tuh harus bahagia apa yang dengan dia miliki gitu. Iya, jangan tergantung sama orang. Oke, kalau gitu kita harus melanjutkan perjalanan untuk pulang. Kalau enggak, ntar daripada buka di jalan, Iya, mendingan kita lama-lama. ngebut aja dulu. Ya, sekarang biar ntar kita lebih cepat sampai. Ya udah, kita harus akhiri. Salam. Ya, salam semua. Waduh, panas banget nih.